Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah di dalam sebuah hadisnya meramalkan bagaimana ciri-ciri dan tanda-tanda kiamat dan tanda-tanda akhir zaman. Ini perlu kita ketahui bahwa kehadiran ramalan-ramalan beliau telah nyata dan tampak di depan kita. Salah satunya bagaimana sikap kita terhadap para alim ulama, para masyayikh, khususnya para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang pada hari ini tidak lepas dari hujatan-hujatan orang-orang yang tidak suka dengan beliau. Salah satunya yang tidak lepas dari hujatan adalah Gusmus, Said Aqil, Profesor Dr. Quraish Shihab. Lalu dihujat di media massa. Nah, ramalan inilah yang akan kita sampaikan. Dan ini benar-benar bahaya bagi kita yang mengikuti pengaruh-pengaruh mereka. Bagaimana sabda Rasulullah? Sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama fayabtaliyahumullahu bi thalathi balayatin ulaha yarfa'ul barakat min kasbihim wa thani yusallituna sultanan zalimah wasalisu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang satu masa di mana orang-orang yafiruna minal ulama, lari dari para ulama. Artinya tidak suka dengan alim ulama, artinya menghujat para alim ulama. Artinya tidak mengindahkan apa yang disampaikan ulama. Artinya memposisikan ulama sebagai orang yang tidak mulia. Mengapa itu terjadi? Karena kepentingan politik, karena kepentingan keuntungannya, baik bisnis maupun apa saja yang berhubungan dengan keuntungan yang akan diraihnya. Apa yang terjadi setelah itu? Rasulullah meneruskan, yabtaliyahumullahu bi thalathi balayatin, maka akan dicoba dengan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang paling berbahaya bagi kita, yang sangat-sangat memberikan kita sebuah nasib yang tidak baik. Pertama adalah yarfa'ul barakata min kasbihim, akan diangkat barokah dari pekerjaannya, dari rezekinya, dari hasil yang dia hasilkan, dari ekonominya. Ketidakberkahan di dalam rezeki, di dalam pekerjaan, di dalam jabatan akan memberikan celaka baginya dan tidak akan mungkin bisa menyelamatkan. Kelihatan sukses, kelihatan berhasil, tapi apa yang terjadi? Keberhasilan, kesuksesan dan rezeki yang diraihnya tidak akan bermanfaat sekali, bahkan akan memberikan bahaya dunia dan akhirat. Ini adalah salah satu dari dampak orang-orang yang menghina para alim ulama. Yang kedua, yusallitullaha sultanan zaliman, akan diberi pimpinan yang zalim karena dia telah menghina ulama, menganggap ulama dengan tuduhan-tuduhan keji, dengan tuduhan-tuduhan ulama su, padahal yang menuduh belum tentu dia lebih baik daripada yang dituduh. Bahkan mereka menggunakan bahasa-bahasa Islam, membela Islam, membela Quran, membela ulama. Maka pertanyaannya, siapa yang dibela?
kalau pada saat dia menyatakan membela ternyata dia menistakan apa yang dibela. Membela Quran, menistakan Quran karena dia tidak sama dengan perilaku yang disampaikan Allah di dalam Quran. Membela ulama, padahal ulama tidak pernah menyuruh untuk membelanya. Membela agama Islam, membela Quran, semua membela dikatakan, tetapi tidak sama seperti pembelaannya. Bahkan kadang-kadang lebih nista daripada orang-orang yang tidak mengatakan membela. Ini artinya pada akhir zaman ada orang yang sok Islam. Pada akhir zaman banyak orang yang menyatakan Islam, tapi belum tentu dia memberikan citra yang baik terhadap Islam. Bagaimana dia membela Islam dengan mengatakan Allahu Akbar, tapi dalam hatinya ada kebencian kepada orang lain. Bagaimana dia mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, zikir di sebuah masjid, tapi di dalam hatinya ada sebuah langkah-langkah politik yang dihembuskan kepada orang-orang yang mengikuti zikir tersebut, sehingga ada provokasi dalam zikir kadang-kadang dengan bahasa agama, dengan bahasa ritual, tapi dalam hatinya ada kepentingan besar selain kepentingan agama. Ini yang bahaya. Maka yusallitullaha sultanan dzaliman, mereka akan diberikan pimpinan-pimpinan yang zalim, pimpinan-pimpinan yang tidak adil, pimpinan-pimpinan yang tidak bisa memberikan kesejahteraan, baik itu pimpinan agama maupun pimpinan dalam pemerintahan. Yang ketiga, setelah dia tidak diberi pimpinan yang baik karena telah menghina para ulama dan kiai, yang ansih bekerja karena umat, yang ikhlas bekerja karena umat. Yang ketiga adalah yang paling berbahaya bagi orang-orang yang membenci para ulama dan para kiai yang sepuh, ulama yang disegani oleh masyarakat. Maka yang paling berbahaya yang terakhir adalah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ketika dia semakin lama semakin membenci, hatinya ditutup oleh Allah dengan cara apapun, dengan cara Islam yang kalau dalam bahasa lain namanya kalimatu haqqin urida bil batil. Sepertinya dia membela satu kebenaran, tapi dia membenturkan kebenaran itu dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku kekerasan, sehingga apa yang dibela, apa yang diperjuangkan tidak sama seperti apa yang diucapkan kepada orang. Maka yang paling akhir ini mereka tidak akan bisa. Mereka yang menghina para alim ulama tidak bisa mempertahankan keimanannya. Bahkan yang terakhir mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. 3 hal ini. Pertama, barokah rezekinya akan dikurangi. Yang kedua, dia akan diberi pimpinan-pimpinan yang zalim. Yang ketiga, dia akan dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudara-saudara yang berbahagia, semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan konsep bagaimana kita menyadari tentang nilai-nilai Islam, tentang rahmatan lil alamin, tentang tidak mengucapkan kebencian, tentang membangun sebuah persaudaraan. Apa bedanya jika mereka mengatakan iman tapi mereka memusuhi, mereka saling menghujat, saling membenci? Mari kita kuatkan keimanan dengan menerapkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai yang lemah lembut, nilai-nilai yang tidak menghujat, nilai-nilai yang keras kepada orang lain. Berikan mereka kelembutan, berikan mereka kasih sayang agar mereka ikut dengan apa yang kita lakukan sehingga mereka masuk di agama Islam. Semoga Allah memberkati dan merahmati kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.